Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai model teori antrian. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada uh, Junaidi dengan NPM 09, lalu Haskori Gilnaldo NPM 19, lalu Aryo Mahmud Badarudin NPM 53, lalu saya Muhammad Ramajaya NPM 61, dan terakhir Anju Luis. Untuk urutan presentasi yang pertama akan dilakukan oleh saudara Haskori, lalu Aryo, lalu Anju, lalu Muhammad Rama, dan yang terakhir saudara Junaidi. Baiklah, langsung saja untuk mulai presentasinya sebagai berikut. Teori model antrian. Studi tentang antrean, yang biasa disebut dengan teori antrian, adalah salah satu teknik analisis kuantitatif tertuang dan paling banyak digunakan. Antrian seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang-orang sedang berbelanja bahan makanan di pasar, membeli bensin, antrian membuat setoran bank, atau menunggu di telepon untuk menjawab pertanyaan agen layanan pelanggan pertama yang tersedia. Model antrian memiliki 3 komponen dasar dari proses antrian. Yang pertama adalah kedatangan, fasilitas layanan, dan garis tunggu aktual. Biaya garis tunggu memiliki definisi sebagai bahwa antrian atau masalah garis pada suatu objek lokasi itu dipusatkan pada pertanyaan untuk menemukan tingkat layanan ideal yang harus disediakan perusahaan. Karakteristik sistem antrian yang pertama itu ada kedatangan atau input ke sistem. Sumber input yang menghasilkan kedatangan atau pelanggan untuk sistem layanan memiliki 3 karakteristik utama, penting untuk mempertimbangkan ukuran populasi panggilan, pola kedatangan di sistem antrian, dan perilaku kedatangan. Ada 2 konsepsi khusus untuk kedatangan. Yang pertama adalah ukuran populasi yang memanggil. Yang kedua adalah perilaku tentang kedatangan. Yang kemudian selanjutnya adalah karakteristik sistem antrian. Lini tunggu. Karakteristik garis tunggu kedua berkaitan dengan disiplin antrian. Ini mengacu pada aturan yang digunakan pelanggan dalam menerima layanan. Sebagian besar sistem menggunakan disiplin antrian yang dikenal sebagai aturan masuk pertama. Jika kita lihat pada gambar, ini adalah antrian dari seseorang penumpang pesawat terbang yang akan masuk, namun sebelumnya mereka harus dicek terlebih dahulu oleh petugas bandara. Nah, sistem ini juga bisa disebutkan dalam konsep FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama masuk, selanjutnya pertama keluar. Yang ketiga adalah fasilitas layanan. Dua sifat dasar dari fasilitas layanan ini memiliki 2 konsepsi. Yang pertama, konfigurasi sistem queuing dasar, distribusi waktu layanan. Selanjutnya, mengidentifikasi model menggunakan notasi Kendall. Model notasi Kendall mengembangkan notasi yang telah diterima secara luas untuk menentukan pola kedatangan, distribusi waktu layanan, dan jumlah saluran dalam model antrian. Notasi ini sering terlihat dalam perangkat lunak untuk model antrian. Pada model menggunakan notasi Kendall memiliki 3 hubungan yang saling berkaitan. Pertama, distribusi kedatangan. Ketika ada pelanggan yang akan mulai mengunjungi suatu store atau toko perbelanjaan, kedatangan selanjutnya mereka akan melakukan distribusi waktu layanan. Yang terakhir adalah jumlah saluran layanan terbuka. Selanjutnya, mengidentifikasi model menggunakan notasi Kendall. Ini adalah beberapa rumus atau model yang jika digabungkan akan memiliki fungsi khususnya masing-masing. Kemudian adalah model notasi jalur Kendall. Ini adalah gambar yang menggambarkan terhadap mulai dari kedatangan para pelanggan hingga mereka setelah keluar, setelah menikmati pelayanan dari produsen. Nah, kita lihat di sini ada single channel, single pass system, single channel, multi pass system, multi channel, single pass system, multi channel, multi pass system.
Nama Aryo Mahmud Badarudin, NPM 17110110053. Model antrian saluran tunggal dan kedatangan Poisson dan waktu layanan eksponensial. Asumsi model single channel. Fase tunggal yang dipertimbangkan di sini adalah salah satu model antrian yang paling banyak digunakan dan paling sederhana. Ini melibatkan asumsi bahwa ada 7 kondisi, yaitu 1. Kedatangan dilayani berdasarkan FIFO. 2. Setiap kedatangan menunggu untuk dilayani terlepas dari panjang garis, artinya tidak ada yang menolak atau mengingkari. 3. Kedatangan tidak tergantung pada kedatangan sebelumnya, tetapi jumlah rata-rata kedatangan tidak berubah seiring waktu. 4. Kedatangan dijelaskan oleh distribusi probabilitas Poisson dan berasal dari populasi tak terbatas atau sangat besar. 5. Waktu layanan juga bervariasi dari satu pelanggan ke pelanggan berikutnya dan tidak tergantung satu sama lain, tetapi tarif rata-rata mereka diketahui. 6. Waktu layanan terjadi sesuai dengan distribusi probabilitas eksponensial negatif. 7. Tingkat layanan rata-rata lebih besar dari tingkat kedatangan rata-rata. Ketika ketujuh kondisi ini terpenuhi, kita dapat mengembangkan serangkaian persamaan dan menentukan karakteristik operasi antrian. Mematikan yang digunakan untuk memperoleh setiap persamaan agak rumit dan di luar cakupan buku ini. Persamaan antrian. Kami memberikan I sama dengan jumlah rata-rata kedatangan per periode waktu dan F jumlah rata-rata yang orang atau barang yang dilayani per periode waktu. Persamaan antrian berikut. Antrian mengikuti 1. Jumlah rata-rata pelanggan atau unit dalam sistem L, yaitu jumlah sejalan ditambah jumlah yang dilayani. Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem W, yaitu waktu yang dihabiskan dalam antrian ditambah waktu yang dihabiskan untuk dilayani. Operasi sebelumnya mekanik Arnold Rayleigh dapat memasang muffler baru dengan laju rata-rata 3 per jam atau sekitar 1 setiap 20 menit. Contoh menghitung nilai numerik dari karakteristik sebagai berikut. Menggunakan Excel QM di Arnold Muffler toko kue. Untuk menggunakan Excel QM untuk masalah ini, dari menu Excel QM pilih waiting line single channel. Ketika spreadsheet muncul, masukkan yang dinyatakan sebelumnya. Solusi untuk masalah antrian mungkin memerlukan manajemen untuk melakukan trade-off antara peningkatan biaya penyediaan layanan yang lebih baik dan penurunan biaya tunggu yang diperoleh dari penyediaan layanan tersebut. Nama saya Anju Luis, NPM 1711011109. Selanjutnya total biaya layanan. Total biaya layanan sama dengan jumlah saluran dikali harga per saluran. Total biaya layanan sama dengan MCS, di mana M jumlah saluran, CS biaya layanan atau biaya tenaga kerja setiap saluran. Biaya menunggu ketika biaya waktu tunggu didasarkan pada waktu antri dalam sistem ialah total biaya menunggu sama dengan total waktu yang dihabiskan menunggu oleh semua kedatangan dikali biaya menunggu, atau sama dengan jumlah kedatangan dikali rata-rata menunggu per kedatangan. Total biaya menunggu sama dengan IWCW jika biaya waktu tunggu berdasarkan waktu dalam antrian. Ini menjadi total biaya menunggu sama dengan IWCW. Total biaya sama dengan total biaya layanan ditambah total biaya tunggu. Total biaya sama dengan MCS ditambah IWCW. Ketika biaya menunggu didasarkan pada waktu dalam antrian, total biaya adalah total biaya sama dengan MCS ditambah IWCW. Arnold memperkirakan bahwa biaya waktu tunggu pelanggan dalam hal ketidakpuasan pelanggan dan kehilangan niat baik adalah $50 per jam dan dari waktu yang dihabiskan untuk mengantri.
Setelah mobil pelanggan benar-benar diservis di rak, pelanggan sepertinya tidak keberatan menunggu. Karena rata-rata mobil menunggu 2-3 jam dan ada sekitar 16 mobil yang dilayani per hari. Atau 2 per jam kali 8 jam kerja per hari. Satu-satunya biaya lain yang dapat diidentifikasi Larry Arnold dalam situasi antrian ini adalah tingkat upah rate blank mekanik. Blank dibayar $15 per jam. Sekarang tiba keputusan. Arnold mengetahui melalui selentingan bisnis muffler bahwa Rusty Muffler, pesaing lintas kota, memperkerjakan seorang mekanik bernama Jimmy Smith yang dapat secara efisien memasang muffler baru dengan kecepatan 4 per jam. Larry Arnold menghubungi Smith dan menanyakan minatnya untuk berganti majikan. Perhitungannya ada di slide selanjutnya. Bisa dilihat di situ ada perhitungannya. Jelas bahwa kecepatan Smith akan menghasilkan antrian yang jauh lebih pendek dan waktu tunggu. Sebagai contoh, seorang pelanggan sekarang akan menghabiskan rata-rata setengah jam dalam sistem dan 1/4 jam menunggu dalam antrian. Berbeda dengan 1 jam dalam sistem dan 2/3 jam dalam antrian dengan kosong sebagai montir. Total waktu tunggu harian dengan Smith sebagai mekanik akan menjadi total biaya menunggu harian sama dengan 8 jam per hari dikali IWQ CW sama dengan 8 dikali 2 dikali 1/4 dikali $50 sama dengan $200 per hari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramajaya, NPM 1711011061. Baik, lanjut saja, di mana di sini biaya layanan akan naik karena gaji yang lebih tinggi, tapi biaya seluruhan akan berkurang. Seperti yang kita lihat di sini bahwa biaya layanan Smith 8 jam per hari dikali $20 per jam, yaitu $160 per hari. Di mana total biaya yang diharapkan yaitu biaya menunggu ditambah biaya layanan $200 tambah 160, yaitu $360 per hari. Selanjutnya, meningkatkan lingkungan antrian. Meskipun mengurangi waktu adalah faktor penting dalam mengurangi biaya waktu tunggu sistem antrian, seorang manajer mungkin menemukan cara lain untuk menemukan biaya ini. Total biaya waktu tunggu didasarkan pada jumlah total waktu yang dihabiskan untuk menunggu, berdasarkan W atau WQ, dan biaya menunggu atau CW. Mengurangi salah satu dari ini akan mengurangi keseluruhan biaya menunggu. Semua hal ini dirancang untuk membuat pelanggan sibuk dan untuk meningkatkan kondisi sekitar menunggu sehingga tampaknya waktu berlalu lebih cepat daripada yang seharusnya. Baik, selanjutnya 12.4 yaitu Arnold's Muffler Shop Revisit. Untuk aplikasi model antrian multi-channel, mari kembali ke asing toko Arnold Muffler ini sendiri. Sebelumnya Larry Arnold memeriksa dua opsi. Dia bisa mempertahankan arus mekaniknya. Red blank dengan total biaya yang diharapkan $653 per hari, atau dia bisa memecat blank dengan menyewa seorang pekerja yang lebih sedikit mahal tapi lebih cepat bernama Jimmy Smith. Dengan Smith, layanan biaya sistem dapat dikurangi menjadi $360 per hari. Dan ini merupakan contoh dari metode yang multi channel ini sendiri. Selanjutnya, untuk melengkapi analisis ekonominya, Arnold mengasumsikan bahwa mekanik kedua akan dibayar sama seperti yang sekarang, yaitu $15 per jam. Biaya menunggu harian sekarang akan menjadi total biaya tunggu harian 18 jam per hari. Total biaya hanya dengan blank as mekanik ataupun sebagai mekanik ditemukan menjadi $653 per hari. Jumlah seluruhnya biaya hanya dengan Smith yaitu $360. Membuka ruangan layanan kedua akan menghemat sekitar $380 per harinya dibandingkan dengan sistem saat ini. Dan itu akan menghemat sekitar $87 per hari dibandingkan dengan sistem dengan montir yang lebih cepat. Dengan demikian, karena biaya setelah pajak untuk biaya kedua sangat rendah, keputusan Arnold untuk membuka biaya kedua dan memperkerjakan biaya kedua yang dibayar sama dengan blank. Beberapa sistem layanan memiliki waktu layanan yang secara konstan, bukan waktu yang didistribusikan secara eksponensial ketika pelanggan atau peralatan diproses menurut siklus tetap, seperti dalam kasus A, cuci mobil otomatis atau naik taman hiburan tarif layanan konstan sesuai. Dimana di sini merupakan equation for the constant service time levelnya,
dimana ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah average length of the QW, yaitu LQ sama dengan A2 per 2P 2X min lambda. Lalu yang kedua ada dengan cara average waiting time in the QW. Yang ketiga dengan cara average number of customer in the system. Lalu yang keempat ada average time in the system. Oke, baiklah, jadi di sini nama saya Junaidi, NPM 009 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dilihat dari slide 33 terdapat bentuk soal dari Garcia Goldin Recycling. Jadi teman-teman bisa melihat dan bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kami sediakan di PPT yang kami sediakan. Di bagian ini kami menjelaskan model populasi panggilan terbatas yang memiliki asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu server. Yang kedua, populasi unit yang mencari layanan terbatas. Kedatangan mengikuti distribusi Poisson dan waktu layanan distribusi secara eksponensial. Lalu selanjutnya, pelanggan dilayani berdasarkan siapa datang pertama, dilayani pertama. Equation for the finite population model. Jadi di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, rata-rata tingkat kedatangan itu di simbol 1, M itu sama dengan tingkat layanan rata-rata, dan N itu ukuran populasi. Jadi di slide ini kami menjelaskan beberapa langkah-langkah untuk menghitung beberapa cara untuk menghitung dari teori equation for the finite population model. Lalu yang selanjutnya, Department of Commerce example untuk menghitung karakteristik operasi sistem. Pertama-tama kami mencatat bahwa tingkat kedatangan rata-rata adalah I sama dengan 1 strip 20 sama dengan 0,005 per jam. Dan di sini ada langkah-langkahnya, jadi kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kami sediakan. Lalu selanjutnya, relationship, hubungan tertentu di antara karakteristik operasi spesifik untuk sistem antara stabil. Kondisi steady state adalah ketika sistem antrian dalam keadaan normal stabil. Kondisi operasi biasanya setelah keadaan awal atau sementara mungkin terjadi. Selanjutnya, syarat ketiga yang harus selalu dipenuhi adalah waktu rata-rata dalam sistem atau sama dengan rata-rata waktu menunggu dalam antrian ditambah layanan penerimaan waktu rata-rata. Atau dalam rumus, W sama dengan WQ plus I per U atau waktu rata-rata. Selanjutnya 12.8 more complex question model and the use of simulation. Banyak masalah jalur tunggu praktis yang terjadi dalam sistem layanan. Produksi dan operasi memiliki karakteristik seperti milik toko Mover Arnold, Garcia Goldin Recycling, dan Departemen Perdagangan. Ini benar ketika situasi membutuhkan saluran tunggal atau multi saluran antrian dengan kedatangan Poisson dan waktu layanan eksponensial atau konstan, panggilan tak terbatas populasi dan layanan FIFO. Namun seringkali variasi dalam kasus khusus ini hadir dalam analisis. Waktu layanan di bengkel mobil misalnya cenderung mengikuti distribusi probabilitas normal bukannya eksponensial. Sistem pendaftaran perguruan tinggi di mana manula memiliki pilihan pertama kursus dan jam lebih dari semua siswa lain adalah contoh dari model pertama datang. Pertama dilayani dengan disiplin antrian prioritas preemptif. Pemeriksaan fisik untuk anggota militer adalah contoh sistem multifase. Yang berbeda dari model fase tunggal yang dibahas dalam bab ini,
Seorang anggota baru antri untuk mengambil darah di satu stasiun, lalu menunggu untuk mengambil pemeriksaan mata di stasiun berikutnya. Berbicara dengan psikiater di ketiga, dan diperiksa oleh dokter untuk masalah medis di keempat. Pada setiap fase, rekrut harus masuk antrian lain dan menunggu gilirannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.